wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Diwani Ardianti Putri dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Malang, jurusan Manajemen. Jadi, di video kali ini aku bakal jelasin tentang langkah strategis Indonesia menuju peradaban Islam modern. Yuk simak lebih lanjut video aku sampai akhir ya. Peradaban Islam merupakan cerminan dari tradisi yang berbasis antara wahyu dan konteks sosial. Namun, berbicara tentang Indonesia sebagai superpower bagi peradaban Islam dirasa masih kurang mampu untuk saat ini. Menimbang dari beberapa aspek ketertinggalan umat Islam di Indonesia oleh golongan non-Islam. Akan tetapi, bukan berarti Indonesia tidak dapat menjadi superpower bagi peradaban Islam di masa yang akan datang. Dilihat dari segi penganut, mayoritas warga negara Indonesia beragama Islam. Dengan kemayoritasan ini, tidak menutup kemungkinan bagi negara Indonesia untuk menjadi pemimpin bagi peradaban Islam di masa yang akan datang. Semua itu tergantung bagaimana umat Islam mengambil tindakan-tindakan untuk memajukan peradaban Islam di Indonesia. Menurut saya, salah satu faktor yang menghambat dicapainya kejayaan peradaban Islam ialah persoalan strategi. Oleh karenanya, dalam tulisan ini saya akan memberikan dua strategi bagi umat Islam untuk menjayakan peradabannya. Strategi yang dilakukan Indonesia menuju peradaban Islam modern yaitu strategi yang pertama, bagaimana dilakukan kalangan modernis dan postmodernis dari umat Islam dalam menghadapi tiga revolusi industri sebelumnya. Strategi yang sama pun dapat digunakan untuk menghadapi revolusi industri 4.0, yakni mempergunakan momentum zaman untuk keperluan mencapai kejayaan peradaban Islam. Hanya saja strategi yang sama ini tidak bisa diterapkan dengan cara yang sama dengan meniru begitu saja peradaban barat yang melahirkan rangkaian revolusi industri, karena sudah pasti akan mengalami kegagalan yang sama, sebagaimana masa-masa sebelumnya. Kegagalan kalangan modernis dan postmodernis dalam menghadapi zamannya masing-masing disebabkan faktor salah satu dan salah sistem pendidikan. Pada revolusi industri 1.0 dan 2.0, umat Islam tidak fokus membuat mesin, membangun pabrik, dan mengakumulasi modal ekonomi, tetapi malah berfokus merasionalisasi Al-Quran dan hadis agar sesuai dengan nalar zaman. Akibat salah fokus, umat Islam tidak memiliki sistem pendidikan Islam yang handal untuk memenuhi kebutuhan ahli mesin, ahli industri pabrik, sehingga ahli ekonomi untuk merebut dan menguasai zaman. Akibat kembali salah fokus, umat Islam tidak merancang sistem pendidikan Islam untuk melahirkan ilmu komputer serta ahli budaya kontemporer untuk mengantisipasi sekaligus menuntut umat Islam di tengah perubahan zaman yang terjadi begitu cepat, tetapi malah produktif melahirkan para penjajah agama yang menyebabkan berbagai permasalahan pelik di tubuh umat Islam hingga saat ini. Strategi yang sama untuk mencapai kejayaan peradaban Islam harus diterapkan dalam konteks zaman kini dengan fokus menguasai perkembangan kecerdasan buatan yang mengharuskan umat Islam memiliki ketersediaan ahli di bidang ilmu komputer, bioteknologi, nanoteknologi, dan genetika yang didukung dan dipandu ahli kebudayaan kontemporer serta kalangan ahli ilmu-ilmu syariat untuk mengarahkan laju zaman menuju idealitas peradaban Islam. Strategi ini mengendalikan umat Islam pada awalnya menjadi penumpang di bus peradaban barat yang disetir oleh mereka menuju tujuan mereka. Sampai umat Islam memiliki kesiapan dan kemandirian, di satu titik akan terdapat kesempatan bagi umat Islam untuk merebut kembali dan mengarahkan bus menuju tujuan Islam, baik dengan jalan konfrontasi dengan pihak pemilik sopir bus maupun penumpang lainnya, atau dengan jalan alih kepemilikan yang sah, yang pintu maksudnya ialah penguasaan ekonomi dalam skala global. Berkebalikan dengan strategi pertama, strategi kedua untuk mencapai kejayaan peradaban Islam dilakukan dengan cara memisahkan diri dari peradaban barat.
sehingga tidak berada di atas jalur pergerakan zaman yang kini sedang terus bergulir. Strategi ini tidak bertujuan untuk menguasai zaman dengan menandingi kemajuan peradaban Barat, tetapi berupaya membangun peradaban Islam secara mandiri dengan kemampuan dan modal kolektif. Umat Islam dari posisi manapun peradaban Islam kini sedang bertahan. Bahkan jika harus memulainya dengan kondisi peradaban yang terbilang tradisional, secara metodologis, strategi ini berfokus membangun kemandirian umat dari tanah akar rumput dengan perlahan-lahan menstabilisasi kondisi seluruh aspek kehidupan umat hingga mencapai idealitas peradaban Islam. Dapat diandaikan penerapan strategi ini, umat Islam yang sejak awal memutuskan untuk melaju ke arah tujuannya sendiri berbekal kendaraan apapun yang dimiliki tanpa terpengaruh untuk berpindah tujuan dengan berpindah kendaraan, apalagi terpikat dengan kendaraan peradaban Islam Barat tanpa sama sekali mengetahui dan mengenali arah tujuannya. Tepat disinilah tantangan strategi kedua untuk umat Islam tidak terpukau dengan kemajuan iptek yang sedang dicapai peradaban Barat dengan revolusi industri 4.0. Sekian video dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.